Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengutus nabinya dengan agama yang benar, dengan agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Untuk Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik benci dengan hal itu. Allahumma salli wa sallim على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang mulia ini, imamnya para rasul, yang paling mulia di antara para nabi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pada hari Ahad. Hari apa? Bukan hari Minggu. Ana sampai sekarang ana mau kasih hadiah. Siapa yang tahu kok bisa hari Ahad itu jadi Minggu? Padahal semuanya itu bahasa Arab. Dan semuanya itu bisa disebut diambil dari bahasa yang sama. Bahasa Suryaniyah kalau nggak salah. Senin, Itsnin. Thulatha dari Thalatha. Arbi'a dari Arba'. Kemudian Khamis dari Khamsa. Kemudian Jumu'ah, dikatakan Jum'ah karena tempatnya ijtima, tempatnya kumpul. Kemudian Sabat, jelas hari Sabtu. Lalu kok jadi Minggu? Ya, fadhal. Santo Domingus. Kenapa? Ada apa dengan Santo Domingus? Dia yang ganti itu hari Ahad. Masya Allah. Namanya siapa? Santo Domingus. Barakallahu fikum. Makasih atas ilmunya. Nanti kita cari siapa Santo Domingus. Orang mana? Orang Surabaya? Bukan. Tinggalnya di Cibinong. Enggak, Santo Domingus itu tinggal di Cibinong. Ya, kita cari. Betul jemaah, kita ini harus belajar. Kok bisa berubah jadi Minggu? Kemana Ahad? Kita harus cari tahu. Karena banyak pembodohan terhadap publik yang kita tidak sadar dengannya. Pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Ada berapa anak tangga mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, banyak yang jawab nggak ada hadiahnya. Tapi 3 anak tangga mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam 3. Awalnya Nabi ceramah nggak di mimbar. Awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah itu bersandar kepada batang pohon kurma. Kemudian ditawari oleh para sahabat untuk dibangunkan mimbar dari kayu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Maka dibangunkan mimbar
dengan 3 anak tangga. Ketika Rasulullah SAW ceramah di mimbar itu, pohon kurma yang biasa dipakai bersandar oleh Rasulullah SAW merintih. Ka'innu ka'aninis sabi, seperti tangisannya, seperti rintihannya bayi. Pohon pun merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia merasakan indahnya disandari oleh manusia termulia di muka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik mimbarnya, di setiap anak tangga mimbar beliau mengatakan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Para sahabat mempertanyakan. Mereka tidak mendengar sesuatu apapun kecuali amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, "Ala madza amanta ya Rasulullah?" Apa yang kau aminkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Lamma raqitu ad-darajal ula." Ketika aku naik ke anak tangga pertama, ja'ani Jibril. Datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqala, lalu Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Syaqi, celaka, melarat, sengsara seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan. Bisa hadir menghirup udara Ramadan. Bulan yang dicintai Allah. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan. Dosa-dosanya belum diampuni. Seakan-akan kita pakai baju kotor. Kotor habis kehujanan. Kena lumpur. Lalu kita masukkan baju kita ke mesin cuci. Kita kasih pemutih. Kita kasih segala sabun yang bagus. Setelah 30 hari dicuci, keluar baju itu tetap dengan lumpurnya. Begitu pula orang yang dapat Ramadan, dicuci sama Allah dosa-dosa hamba di bulan Ramadan, dia keluar dengan dosa itu tetap. Celaka. Fakultu amin. Maka aku mengaminkan doanya Jibril. Semoga celaka tuh orang. Thumma qal, kemudian Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu. Ternyata dia nggak masuk surga. Nih, pintu surga terdekat dia nggak bisa masuk surga. Maka celaka tuh orang. Fakultu amin. Kata Nabi SAW, maka aku katakan amin. Semoga celaka tuh orang. Yang orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Mau lewat pintu sholat. Mau lewat pintu haji. Mau lewat pintu jihad. Yang di depanmu kau hilangkan. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga paling mulia. In syi'ta fa'adhi dhalikal bab. Kalau kau mau, sudah, kau jangan masuk surga lewat pintu itu. Faqultu amin, kata Rasulullah SAW. Thumma qala, lalu Jibril berkata yang ketiga, syaqiyun abdun dzukirtu indahu walam yusalli alaika. Faqultu amin. Celaka seorang hamba yang namamu, dirimu disebutkan di sisi dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu.
Faqultu amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Celaka jemaah. Antum dengar nama Muhammad, diam. Celaka antum. Katakan sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Bersalawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, bisa dibayangkan. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Ar-Ruhul Amin. Yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Jibril yang berdoa, yang mengaminkan Sayyidul Mursalin. Niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Pada suatu hari, Al-Harith Al-Akli Awil Ukla, dia menangis ketika mengantarkan jenazah ibundanya. Alim ulama seharusnya tabah mendapatkan musibah itu. Seharusnya bersabar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mendapati dia menangis. Maka mereka pada berkata, lima tabki? Kenapa kau nangis? Walima la abki? Waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah. Bagaimana aku tidak akan menangis? Salah satu pintu surga sudah ditutup buat aku. Ma'asyiral muslimin. Yang mendapatkan orang tuanya masih hidup itu pintu surga. Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim, di dalam 4 ayat, menggabungkan hak untuk dirinya dan hak untuk kedua orang tua. Karena Allah tahu keberadaan manusia, keberadaan kita itu dikarenakan keberadaan orang tua kita. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Ketika kami ambil perjanjian kepada Banu Israel. Apa perjanjian yang Allah bikin dengan Banu Israel? La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Allah pesankan kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan kalian harus berbuat baik kepada orang tua. Itu perjanjian langsung yang Allah ambil kepada Bani Israel. Di surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Sang Pencipta, dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid, baik ibadahnya, puasanya jangan ditanya, tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya, lupa dengan hak-hak orang tuanya, sibuk dengan anak dan bininya, lupakan kedua orang tuanya. Di surat Al-An'am ayat 51, Allah mengatakan, qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum alla tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Di surat Al-Isra yang keempat ayat 23 Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah memutuskan, Allah telah mewajibkan kepada kalian, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah begitu memperhatikan hak orang tua. Setelah manusia memenuhi hak Sang Pencipta, Allah perintahkan kepada manusia supaya tidak lupa. Supaya sadar bahwa dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa nulis. Ada peran orang tua di sana. Apalagi peran seorang ibu. Allah secara khusus memerintahkan kepada manusia secara khusus agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Kita akan baca di surat Al-Isra tadi. Bagaimana Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya sampai ke masa yang sepuh, udah tua. Kita tahulah orang yang sudah sepuh, permintaannya aneh. Kalau tidak diturutin nangis. Ya. Allah katakan ketika kedua orang tuamu sudah tua renta atau salah satu di antaranya, fala taqul lahumā uffin. Jangan pernah engkau mengatakan uff. Ketika kau masih kecil, orang tuamu gagah, kau enggak berani membantah perintahnya, enggak ada yang berani. Kita ini yang masih ya seumur-umur anak, orang tuanya masih gagah, kita mau ngomong enggak, mau nolak perintahnya nggak berani. Karena bisa digampar sama orang tua kita. Wala tanharhum. Jangan kau menghardik keduanya. Karena sudah tua renta. Kadangkala tangannya sudah mulai bergerak. Kadangkala jalan dengan tongkatnya pelan. Cepetan. Subhanallah. Bapak ibumu kau katakan itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada keduanya perkataan yang karima, perkataan yang penuh dengan penghormatan dan kata-kata yang indah yang kau pilihkan untuk keduanya. Wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Kita pernah melihat burung. Bagaimana burung meletakkan sayapnya. Kadang-kala kita lihat ayam meletakkan sayapnya dan anak-anaknya naik ke atasnya. Bersembunyi di sayap itu. Allah perintahkan kepada anak agar dia membuka sayapnya dengan penuh penghinaan. Buat siapa? Buat orang tuanya. Minar rahmah. Sebagai bentuk kasih sayang kau kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah jadikan keridoannya ikut keridoan orang tua kita. Yang datang kajian orang tuanya nggak ridho, hati-hati. Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Orang tua nggak boleh kata dia. Melarang nuntut ilmu. Nah, masih banyak sarana untuk nuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua kita. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua kita. Para jamaah rahimakumullah. Tadi saya singgung bahwasanya Allah telah mengkhususkan buat ibu. Memberikan hak khusus buat ibunda kita. Kenapa? Ketahuilah bahwa dari rahimnya dilahirkan seorang imam. Imam yang memimpin sholat. Imam yang memimpin kaum muslimin. Dari rahim siapa dia lahir? Ibu. Semua yang ada di tempat ini pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Orang-orang pada ribut kemarin merayakan hari ibu. Kajian ini bukan untuk merayakan hari ibu. Tidak ada hari ibu dalam Islam.
Tidak ada hari ibu dalam Islam. Karena semua hari, 360 hari milik ibu kita. Nggak ada kau khususkan buat ibu satu hari. Aku ingat sama ibu, aku doakan ibuku. Tidak, seorang muslim dalam doanya, dalam sujudnya, dalam waktu-waktu mustajab, dia mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang memberikan hak orang tua kita, khususnya ibu, seperti Allah Jalla Jalla. Allah menjadikan surga kita di kaki ibu kita. Benar, ya. An Muawiyah As-Sulami qala, Muawiyah As-Sulami berkata, Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah. Aku mendatangi Rasul sallallahu. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah. Jihad jemaah. Orang yang mati di medan perang dengan tetesan darah pertama diampuni dosa-dosanya. Dia akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari surga. Bahkan dia akan diberi oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Subhanallah. Zirwatu sanamil Islam. Ibadah Islam yang paling tinggi. Dia datang mau berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? Hal ummuka hayyah? Muawiyah, ibumu masih hidup? Qultu na'am. Iya Rasulullah SAW. Ilzam rijlah fathammal jannah. Kau terus di kaki ibumu. Berdiam kau di kaki ibumu. Di situ ada surga. Bukankah seorang hamba ketika berjihad ingin surga? Bukankah dia ingin masuk ke dalam Firdaus? Ilzam rijlah. Kata Rasulullah SAW, kau tetap berdiam di kaki. Qultu na'am. Wa qala li rajulin akhar mithlah. Dan Nabi pernah mengatakan kepada lelaki lain seperti itu. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Di situ ada surga kalau engkau benar mencari surga. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan kita? Bos kita, istri kita, anak-anak kita. Anak-anak gak pernah berbuat baik sama kita. Kita yang berbuat baik sama dia. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, persahabatanku terbaik? Siapa yang paling berhak aku temani dalam kehidupan ini? Qala kata Rasulullah SAW, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa Rasulullah SAW? Qala thumma ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa wahai Rasul? Ya, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga. Setelah ibu siapa? Thumma ibundamu lagi. Qala thumma man? Qala thumma abu. Baru setelah itu bapakmu. Para jamaah, kita ni yang laki, jangan cemburu ketika anak kita lebih cinta sama ibunya daripada kita. Dan para istri, jangan sakit hati ketika suaminya berbakti sama ibu, menghabiskan waktu bersama ibundanya. Kau harus bersyukur kepada ibunda suamimu. Kenapa? Ia rela anaknya kau ambil. Ibu itu kepingin anaknya sukses, berhasil. Kemudian anaknya mendampingi ibu. Tapi ketika menikah, dibawa sama istrinya, hidup bersama istrinya, sibuk dengan anak-anaknya. Maka tolong para wanita, membantu suaminya berbakti sama ibunya. Ketika sang suami dapat rezeki, para suami
Lihat kau sisihkan buat ibumu pertama. Bukan buat anak istrimu. Oh, istriku kepingin ini. Ibuku kepingin ini. Anakku kepingin ini. Mana yang dilakukan ibu? Dan subhanallah. Kepingin rasanya. Kalau ada yang bisa ketika dapat rezeki, dia datang ke ibunya, Bu, ini rezeki, Bu. Ibu ambil yang mau. Ibu ambil. Para jamaah, Allah secara khusus menyebutkan ibu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan ibu. Ingat, ibunya hamil dia dalam kondisi sulit. Perempuan itu lemah, jamaah. Fisiknya lemah, kau lebih kuat. Tapi Allah kasih beban dia anak di perutnya. Dan kita lihat bagaimana antum yang udah nikah. Antum lihat bagaimana istri antum. Ketika perutnya semakin besar, dia udah mulai sulit tidur. Miring gak bisa. Lurus, punggungnya sakit. Kemudian ketika dia duduk, anaknya mulai bergerak-gerak, ditendang-tendang ibunya. Senang ibu kita tuh ketika kita di perutnya. Dia senang ketika kita tendang-tendang dia. Dia akan perintahkan bapak kita, sini-sini, dengerin nih. Kau pegang tuh. Subhanallah. Padahal capek. Tapi cinta dan kebahagiaan dia menunggu kehadiran kita membuat kelelahan dia lupakan. Ketika suatu hari gerakan di perutnya berhenti, apa yang dirasakanlah ibu kita? Ketika kita tidak berputar di perut ibu kita, bingung. Dia mengatakan kepada ayah kita, Fulan, kok gak bergerak ya bayinya? Aku takut ada apa-apa sama dia. Berangkat ke dokter, diperiksa, gak apa-apa, sehat. Bahagia tuh ibu. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibunda kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter. Kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah itu lahir, disusui sama ibunya. Hamil dan disusuinya 30 bulan bisa jadi. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Ibu kita ketika kita menangis, dia gendong kita, dia dekatkan kita dengan tetek. Dia susui. Dia meletakkan kita di dadanya. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Lalu setelah kita besar, setelah 2 tahun kita disusui, kita diajarin jalan sama ibu kita. Ketika bisa jalan, bahagianya tuh ibu. Ketika panas sedikit, dia antar ke rumah sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW berpesan khusus untuk ibu. Bukan cuma Allah.
Nabi pun. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna Allah haram alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu kalian. Ibu kalian. Haram durhaka kepada bapak, iya. Tapi Nabi mengkhususkan kepada ibu. Kenapa? Kenapa Nabi mengkhususkan ibu yang disebut? Padahal durhaka kepada bapak juga haram. Karena ibu kita memiliki kehormatan yang lebih tinggi di atas bapak kita. Karena kedudukan anak kepada ibunya lebih bisa dia lakukan daripada kepada bapak. Bapaknya kuat. Dia takut sama bapaknya. Tapi sama ibu. Kemudian karena kebanyakan kedurhakaan itu sama ibu bukan sama bapak. Lalu Nabi ingin mengingatkan kepada kita nih, agar kita lebih mengutamakan ibu kita dari bapak. Suatu hari datang pemuda mengadukan bapaknya. Apa kata pemuda ini kepada Rasulullah SAW? Kita lihat subhanallah. Nabi SAW itu tempat curhat semuanya. Istri curhat sama Nabi. Perempuan-perempuan curhat sama Nabi. Suami curhat sama Nabi. Anak-anak curhat sama Nabi. Bapak curhat sama Nabi. Datang nih pemuda mengatakan, Ya Rasulullah, inna abi ijtah mali. Wahai Rasulullah SAW, bapakku ngambil hartaku. Bapakku ngambil hartaku. Kau panggil bapak. Datang. Bapak. Benar. Kau ngambil hartanya dia. Iya Rasul. Aku ambil harta dia. Nggak boleh emang ambil harta dia. Aku ambil harta dia. Ya Rasul. Aku yang susah payah membesarkan dia. Aku yang bekerja siang malam demi dia jadi besar. Agar dia sukses. Kemudian setelah dia berhasil, aku nggak boleh ngambil hartanya. Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, sini. Anta wa maluka li abi. Kau bersama hartamu untuk orang tuamu. Bukan cuma hartamu. Dirimu. Maka orang tua kalau bunuh anaknya tidak dikisos. Enggak. Milik dia tuh anak. Hasil karya dia. Dosa iya. Tapi tidak dikisos. Hak orang tua besar bapak. Apalagi ibu. Tapi kebolehan mengambil harta anak ini tidak semena-mena. Jangan ada bapak-bapak dari majelis ini mengatakan, Alhamdulillah saya mau ambil motor anak saya Ustaz. Pulang. Bukan. Dia boleh ambil harta anaknya selama tidak membahayakan anaknya. Anaknya punya motor 3, bapaknya ambil 1. Ambil. Buat apa kau simpan itu? Tatkala orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah infak, sedekah nih. Yas'alunaka madza yunfiqun? Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kata Allah Jalla Jalla, katakan Muhammad kepada mereka, harta yang hendak kalian nafkahkan, yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Kemudian kerabat-kerabat kita. Para jamaah, demi orang tua, hijrah pun harus ditinggalkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk berbaiat kepadamu untuk berhijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Dan aku tinggalkan kedua orang tua, aku enggak ridho, nangis keduanya. Apa kata Rasulullah SAW? Irji ilaihima. Kau pulang.
Balik kau jumpain kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kau bikin keduanya tertawa sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Banyak di antara kita yang meninggalkan orang tuanya di kampung halaman jauh. Kenapa Ustaz? Ana mengadu nasib di Surabaya. Kerjaan ana di Surabaya. Masa ana harus ke kampung? Kalau ke kampung nggak ada kerjaan. Subhanallah. Di situ ada surga. Orang mau hijrah aja suruh balik. Orang mau jihad suruh balik sama Rasulullah SAW. Apalagi cuma sekedar cari rizki. Di mana engkau hidup selama di bumi Allah, di situ akan ada rizki. Tapi orang mencari kenyamanan.